Subhanahu wa ta'ala dalam rangka thalabul ilmi. Sebagaimana telah disampaikan jauh-jauh hari bahwa insyaallah tiap malam Rabu awal bulan kita akan mengkaji khusus 1 jam tentang tazkiyatun nufus, tentang pensucian jiwa, tentang ilmu tasawuf, ilmu akhlak, yang memang ini adalah sebuah implementasi dari ilmu ihsan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika beliau sedang duduk bersama dengan para sahabatnya, datang seorang hamba Allah yang tidak dikenal, dengan rambut yang begitu sangat hitam pekat, dengan pakaian yang serba putih. Kalau dia datang dari tempat jauh tapi tidak terlihat, rambutnya penuh dengan debu, tidak ada, ya. Kalau dia tinggal di daerah sekitar Mekah ataupun Madinah, pasti orang ada yang mengenalnya, tapi tidak ada yang mengenalnya. Tiba-tiba laki-laki itu duduk di hadapan Nabi SAW dengan menempelkan kedua lututnya dengan lutut Nabi SAW. Kemudian laki-laki itu meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi SAW. Lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, ceritakan kepadaku apa itu Islam." Maka Nabi SAW menjawab, "Islam adalah engkau bersyahadat, melaksanakan salat, menunaikan zakat, berpuasa dan haji jika mampu." Kemudian laki-laki ini menjawab, "Shadaqta, kamu benar." Para sahabat di sekeliling Nabi merasa heran. Ini orang nanya apa ngetes? Kalau nanya mungkin jawabnya terima kasih. Kalau ngetes jawabannya betul. Ya, betul kau wahai Muhammad. Lalu laki-laki itu kembali bertanya, "Ceritakan kepadaku tentang iman." Nabi pun menjawab, "Iman adalah kau mempercayai, membenarkan, beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar." Laki-laki itu kembali mengatakan, "Shadaqta, kamu benar wahai Muhammad." Sahabat kembali bertambah heran. Pertanyaan yang ketiga, kata laki-laki itu, "Ceritakan kepada wahai Muhammad tentang ihsan." Nabi menjawab, "Ihsan adalah kau menyembah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Jika kamu tidak bisa melihat Allah, maka yakinkan Allah melihatmu." Laki-laki itu kembali menjawab, "Benar wahai Muhammad." Kemudian dia pergi meninggalkan Nabi dan sahabat. Setelah laki-laki pergi, tidak kelihatan kemana, Nabi bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, tahukah kamu siapa laki-laki itu yang datang?" Kata Umar, "Aku tidak tahu ya Rasul, Allah dan Rasul yang lebih tahu." Kata Rasul, "Itu adalah Jibril yang sengaja datang ke sini mengajarkan agama kepada kita." Nah, ini dalam hadis itu disebutkan iman itu apa, Islam itu apa, ihsan itu apa. Nah, kalau iman, itu berupa tauhid, Kalau Islam, itulah syariat, ilmu fikih, salat, puasa, haji, dan seterusnya. Nah, ihsan itulah ilmu tasawuf. Bagaimana kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Jika tidak bisa, maka yakinkan kita dilihat oleh Allah. Merasa kita dipantau, diawasi oleh Allah, itulah disebut dengan muraqabah. Dan muraqabah adalah salah satu maqam ataupun pembahasan di dalam ilmu tasawuf. Maka dikatakan oleh para ulama, pilar agama itu 3, Islam, iman, dan ihsan. Allahu alam kalau ada yang meninggal di kita kan biasanya cuma ngomong gini, "Semoga diterima iman itu katanya Allah alam tentang kebenaran ucapan ini. Itu propaganda Belanda. Seharusnya semoga diterima iman, Islam, dan ihsan. Karena agama itu 3 sepaket, iman, Islam, ihsan. Nah, supaya umat Islam ini hanya memperdulikan tentang keyakinan dan ajarannya saja, tapi akhlaknya semeraut, kemudian perilakunya nggak benar, ini kan nggak ada ihsannya. Sombong, ini nggak ada ihsannya. Dia beriman, dia sholat pas, tapi sombong, merasa paling mana, ini nggak ada ihsannya. Nah, bagaimana mungkin diterima iman Islam kalau tidak ihsan?
Dia rajin sholat, dia percaya kepada Allah, tapi hatinya penuh dengan kedengkian. Mana hasil ibadahnya? Habis. Dalam hadis kata Nabi apa? Iyyaka wal hasada fa innal hasada ta'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Takutlah kamu akan penyakit dengki, sebab penyakit dengki, iri ini memakan habis pahala ibadahmu sebagaimana api melahap habis kayu-kayu yang kering. Jadi orang yang rajin ibadah tapi hatinya dengki, ya. Nggak senang lihat orang lain sukses, nggak senang lihat orang lain maju, ya. Lihat orang lain beli ini, beli itu, membangun ini, hatinya dongkol, mangkol. Orang lain yang pasang AC, dia yang kedinginan. Orang lain udah kompor gas, dia yang kepanasan. Itu iri. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Habis pahalanya itu. Itu kenapa bisa begitu? Karena tidak belajar ihsan. Jadi ada betulnya juga kadang ungkapan tadi. Jadi hanya mengatakan semoga iman Islam diterima, itu merupakan propaganda Belanda. Tapi Allah alam kebenaran. Tapi ada benar juga, ya. Ada banyak sekali ya, sesuatu yang dipropaganda oleh Belanda. Termasuk salah satu kalau makanan itu buah terong, ya. Terong ini mitos yang ada, katanya buat mandul, ya. Terong itu ternyata itu bisa mensuburkan, bisa menyuburkan. Belanda itu kewalahan, ya, menjajah Indonesia 350 tahun, tapi kenapa nggak berhasil juga, ya. Dari mulai kakeknya, anaknya, banyak terus anaknya, ya, dibunuh satu, lahir 10. Waduh, repotan Belanda. Setelah diselidiki ternyata orang Indonesia doyan makan terong. Dibuatlah propaganda, terong itu bikin mandul. Orang kan ketakutan, akhirnya nggak makan terong. Ya anaknya cuma 2, 3, tapi kalau terong 11, ya. Begitu. Terong itu subhanallah, ya. Terong. Doyan terong kan, ya? Makan banyak, makan terong biar anaknya banyak. Baik, begitu ibu dan bapak sekalian, pentingnya kita belajar ilmu tasawuf atau ilmu akhlak, ya. Di sini kitab yang kita pelajari kitab Tajul Arus wa Unsun Nufus, mahkota pengantin dan kebahagiaan jiwa. Judulnya enak, ya, mahkota pengantin dan kebahagiaan jiwa. Tapi dalilnya bukan masalah pengantin, masalah akhlak, kesucian jiwa. Tapi ada kaitan antara judul dengan isi, antara tema dengan isi. Apa? Bagaimana cara kita menjadi pengantin? Maksudnya apa? Menjadi orang-orang yang benar-benar dicintai dan mencintai Allah, seolah-olah kayak pengantin. Pengantin itu kan apa coba? Yang ada di benaknya, dunia milik kita berdua, ya kan, yang lain ngontrak, kan begitu. Nah, orang kalau sudah benar mencintai dan dicintai oleh Allah, dia tidak akan menganggap siapapun ada di sekelilingnya, ya. Nanti kalau sudah subhanallah derajatnya tinggi sampai dirinya pun dianggap tidak ada, yang ada hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sudah makom yang paling tinggi, itu sudah makom fana, ya. Setelah fana ada bako, begitu. Yang kita berbicara ke arah sana terlalu jauh, ya. Kita mah yang dasar-dasar aja dulu, ya. Udah bisa enggak sombong aja udah alhamdulillah. Udah bisa enggak dengki aja udah alhamdulillah. Udah bisa enggak benci sama orang aja udah alhamdulillah, begitu. Nah, kitab Tajul Arus ini karangan seorang ulama besar namanya Al-Imam Al-Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah As-Sakandari, ya. Nama aslinya Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah As-Sakandari. Beliau berasal dari negeri Iskandariah, salah satu daerah yang terletak di negara Mesir, ya. Sampai sekarang pun ada kota Iskandariah dan makamnya juga di Mesir. Makam Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah, lebih populer dengan sebutan Ibnu Athaillah.
Beliau berthariqah Syadzili, ya, Syadzili. Beliau adalah seorang imam mahkota ilmu yang memiliki derajat luhur, ya, dan beliau juga pengarang kitab banyak, diantaranya kitab karangan beliau ada kitab At-Tanwir dan kitab Al-Hikam Ibni Atha'illah. Al-Imam Ibnu Atha'illah bermadhab Syafi'i, dan beliau lahul yadu at-tul fil ulumi dhahirati wal ma'arifil batinah. Beliau memiliki andil yang sangat besar di dalam ilmu zahir dan ilmu ma'rifat. Bukan hanya dalam ilmu ma'rifat, bahkan beliau imam dalam ilmu tafsir, ilmu hadis, usul, dan beliau sangat menguasai ilmu fikih, terutama fikih dalam mazhab Syafi'i. Al-Imam Ibnu Atha'illah menjadi seorang yang hebat adalah hasil daripada didikan para gurunya. Di antara guru beliau adalah Syekh Yaqut, ya. Kemudian Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi ini adalah salah satu daripada guru Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, ya. Tapi Imam Ibnu Atha'illah berguru kepada Imam Syadzili juga begitu. Ya, berguru kepada Imam Syadzili dan berguru kepada gurunya Imam Syadzili yang bernama Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Nah, murid daripada Imam Ibnu Atha'illah banyak, diantaranya adalah Al-Imam As-Subki, salah satu ulama Syafi'iyah, adalah murid daripada Imam Ibnu Atha'illah As-Sakandari. Kitab yang paling terkenal karangan beliau yang dikaji di setiap pesantren yang Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kitab Ibnu Atha'illah As-Sakandari yang terkenal dengan sebutan Al-Hikam Atha'illah, atau disebut dengan kitab Hikam Ibni Atha'illah, yang isinya adalah tentang kata-kata mutiara di dalam ilmu spiritual, ilmu kebatinan atau ilmu tentang hati. Di antara karamat beliau, Annal Kamal bin Al-Humam zara qabrah. Ada seorang ulama yang bernama Syekh Kamal bin Humam berziarah ke makam Ibnu Atha'illah. Lalu dia membaca surat Hud, ya. Pada saat dia sampai pada firman Allah Ta'ala di dalam surat Hud, faminhum syaqiyyun wa sa'id, yang artinya sebagian daripada mereka ada yang celaka dan bahagia. Ini yang berziarah siapa? Imam Kamal bin Humam berziarah di makam Ibnu Atha'illah, membaca surat Hud, lalu sampai pada ayat faminhum syaqiyyun wa sa'id, yang artinya di antara mereka ahli kubur ada yang celaka, ada yang bahagia. Fa'ajabahu minal qabri bisautin 'alin. Tiba-tiba Syekh Kamali mendengar suara dari kuburan. Dengan lantang suara itu mengatakan, "Ya Kamal, laisa fina syaqi." Wahai Kamal, tidak ada di sini orang yang celaka, semuanya bahagia. Fa'awsal Kamal bi ayyudfana hunak. Ketika Imam Kamal ini sakit, dia berwasiat ingin dimakamkan dekat dengan makam Imam Ibnu Atha'illah, karena langsung mendapat jawaban yang dimakamkan di situ tidak ada orang yang celaka, semuanya bahagia. Itu karomahnya wali, ya. Jadi wali itu meskipun wafat tetap hidup, hanya pindah alam saja, pindah alam. Justru beliau, para wali Allah itu setelah wafat lebih leluasa berkeliaran kemana-mana. Kalau masih hidup, masih terkurung ruh di dalam jasadnya, tapi setelah wafat, ruh ini keluar dari jasad dan Allah lepaskan kemanapun pergi, ya, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu para wali-wali Allah. Makanya keberadaan para wali di negara kita sangat berpotensi besar untuk menjaga kita. Ya, ada salah satu wali Tangerang, Allahu alam, wafat belum lama, ya. Kemudian keluarganya bermimpi. Muridnya banyak bermimpi, sang wali tersebut keningnya keringetan terus, dan semuanya mimpinya sama. Nah, dalam mimpi itu pun ditanya dengan pertanyaan yang sama dan jawabannya sama. Subhanallah, kalau mungkin mimpinya bohong, mungkin 1-2 hari semuanya mimpi. Keluarganya, ya, muridnya, banyak yang mimpi, jamaahnya, dan mimpinya sama. Dalam mimpi itu beliau mengatakan, aku sedang
mengemban sebagian daripada musibah yang Allah turunkan di Tangerang. Masya Allah. Memang para wali Allah itu selain beliau mendapatkan kedudukan tinggi, beliau rela untuk mengemban sebagian musibah yang harus menimpa umat Nabi Muhammad SAW. Makanya kan Nabi Muhammad ketika wafat sakaratul mautnya berat. Kenapa? Karena beliau menanggung setengah rasa sakit sakaratul maut umatnya. Syekh Abdul Qadir Jailani juga sama, seorang wali besar, tapi sakaratul mautnya berat. Sakit luar biasa. Kenapa? Beliau menanggung rasa sakit sakaratul maut murid-muridnya. Dan begitulah para wali. Subhanallah ya. Kita makan enak. Pengennya enak-enak aja. Ternyata mungkin yang harusnya berat ditanggung sama mereka. Itu para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sebagian daripada karomah Ibnu Athaillah, Syekh Ibnu Athaillah, ada seorang laki-laki dari muridnya melaksanakan ibadah haji. Fara'a asy-syaikha fil matab. Kemudian laki-laki itu melihat Imam Ibnu Athaillah sedang berada di tempat tawaf. Wa khalfal maqam wa fil mas'a. Di belakang makam Ibrahim juga ada. Ketika sa'i juga ketemu. Bahkan ketika wukuf di Arafah juga ketemu. Ketika sang murid ini pulang, kemudian bertanya kepada gurunya, hal kharaja minal balad fil ghaibatihi fil hajj? Apakah engkau melaksanakan haji tahun ini? Kata sang guru, kata Syekh Ibnu Athaillah, enggak, aku enggak kemana-mana. Aku enggak kemana-mana. Lalu dia berkata, enggak ya Syekh, aku melihatmu. Ya, aku melihatmu bersama aku. Tawaf, sa'i, wukuf di Arafah juga sama. Faqala lahu man ra'aita fi safaratika hadhihi minar rijal ya sayyidi ra'aituka fatabassam wa qala ar-rajulul kabir yamla'ul qawna law da'al qutbu min juhrin la ajaba oh fadakhala ilaihi wa sallama alaihi faqala lahu man ra'ait fi safratika hadihi minar rijal qala ya sayyidi ra'aituka. Kemudian Imam Ibnu Athaillah bertanya kepada muridnya, emang kamu lihat siapa ketika haji? Kemudian kata dia, aku melihat engkau wahai guruku. Gurunya kemudian tersenyum lalu menjawab, ar-rajulul kabir yamla'ul qauna law da'al qutbu min juhrin la ajaba. Seorang laki-laki yang besar kedudukannya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yamla'ul qauna, dia menguasai. Arti menguasai di sini dia bisa kemanapun pergi. Begitu. Seandainya dia memanggil sesuatu yang ada di lubang dan dia berada di ujung dunia, maka apa yang ada di lubang itu akan datang menghampirinya. Artinya apa? Segala apa yang diucapkan oleh wali, jika Allah berkehendak, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan secepat kilat. Ya. Jadi artinya apa? Kamu jangan aneh melihat aku di sana di sini. Kenapa? Karena itu adalah salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali ya para wali-wali yang seperti itu, seperti Al-Mukarram Almarhum Abu Yadimyati ya, Abu Yadimyati Cadasari ya, Cidahu. Di zaman era Soeharto beliau sempat dipenjara oleh Soeharto karena beliau bertentangan dengan partai beringin Golkar ya. Penjara 6 bulan. Apa yang terjadi? Di rumah ada, di penjara ada. Bukan film nyata, saksi hidupnya masih ada. Abu Dimyati Cadasari, Cidahu, Pandeglang ya. Itu subhanallah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa seperti itu. Seperti guru kami Habib Umar juga sama pernah kejadian. Beliau lagi dakwah ke negara luar. Salah satu muridnya bertemu dengan beliau perpustakaan. Ini guru Habib. Katanya dakwah, kok ada di sini? Dan ketemu di perpustakaan, di luar nggak ada. Begitu. Ternyata memang itu subhanallah salah satu karomah, kemuliaan yang Allah berikan kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kita jangan hanya tertarik dengar karomahnya para wali, lihat perjuangannya bagaimana bisa semacam itu dan seperti itu ya. Dan kita jangan sampai beribadah fokus hanya untuk mendapatkan karomah, tidak, jangan ya. Fokus kita adalah ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Al-Imam Ibnu Athaillah wafat pada tahun 709 Hijriah. Kemudian dimakamkan di Qarafah ya, di Qarafah, di kota ataupun di daerah Iskandaria di Mesir ya. Sampai sekarang makamnya banyak dikunjungi oleh seluruh umat muslimin di penjuru dunia. Baik, itu sepintas tentang biografi daripada Imam Ibnu Athaillah Sakanir, pengarang kitab Tajul Arus. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imamul Jami', telah berkata seorang ulama al-imam yang sanggup dan mampu menghimpun antara ilmu zahir dan batin, ilmu syariat dan hakikat ya. Jadi ilmu itu oleh para ulama ya. Memang di zaman Nabi belum ada pembagian ilmu, belum ada kayak ilmu tauhid, ilmu tasawuf, belum ada pembagian itu. Itu istilah yang ada sekarang-sekarang aja. Istilah yang ada setelah zaman para sahabat ya, zaman para tabi'in, seperti ilmu sastra bahasa Arab, gramatika bahasa Arab. Ini adanya setelah zaman itu ya. Termasuk pembagian ilmu kepada 4 hal itu. Ada ilmu syariat, ilmu thariqah, hakikat, ma'rifat. Syariah, thariqah, hakikah, ma'rifat. Atau syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Ini pembagiannya para ulama ya. Tapi di zaman Nabi sudah ada ya, cuman pembagian dalam arti kata penyebutan syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat baru sekarang. Ada sekarang di sini setelah zamannya Nabi SAW, yaitu pada masa at-tabi'in ya, kalau tidak salah. Ilmu syariat itu ilmu tentang apa hukum ya, halal, haram, wajib, sunnah, mubah, makruh, syariat, sholat, puasa itu syariat. Nah, thariqah itu mengamalkan syariat ya, dengan penuh kehati-hatian. Jadi kalau hanya sebatas kita ngaji nih, sholat hukumnya wajib, puasa Ramadan, itu syariat itu namanya. Lalu kita mengamalkan syariat. Setelah kita tahu, kita amalkan. Setelah kita pelajari, kita praktekkan. Disertai dengan kehati-hatian ya, sambil menjauhi yang haram ya, sambil menjauhi yang syubhat, begitu. Itu namanya thariqah. Adapun hakikat, nah ini kita meyakini dan merasakan saya berbuat ini dan itu semata-mata itu yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada tuh perasaan, oh saya bisa begini karena upaya saya ngaji karena saya melangkah sendiri. Nah itu belum hakikat. Kalau hakikat, nggak, saya datang ke sini karena Allah yang menggerakkan. Berapa banyak orang yang seperti saya, usia masih muda, sehat, tapi nggak datang ke sini. Kenapa? Tidak digerakkan oleh Allah. Berarti saya ke sini bukan upaya saya. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat. Ketika kita mengangkat tangan takbir Allahu Akbar, kalau dalam hakikat kita meyakini yang mengangkat tangan kita ini hakikatnya adalah Allah yang mengangkatkan. Kalau tidak diangkat, Allah tidak akan bisa kita mengangkat tangan. Kenapa? Banyak juga orang yang sehat, masih muda, ketika mengangkat tangan itu tidak sanggup. Tidak sanggup. Kalau dia memikul gabah, memikul karung, semen, 2 sak, sanggup. Tapi mengangkat tangan Allahu Akbar tidak sanggup. Dibangunkan oleh pekerjaan jam 1 malam rela bangun. Dibangunkan pekerjaan jam 11 malam, hujan rintik, bangun berangkat. Tapi dibangunkan oleh adzan subuh, merengkol baik. Angel. Berarti kita sholat bukan kita yang menggerakkan tubuh kita, Allah. Itulah hakikat namanya. Hakikat. Sehingga tidak ada membanggakan diri, nggak ada yang disombongkan. Harta yang yang ada pada saya ini dari Allah. Kenapa saya datang ke dunia tidak bawa apa-apa? Ketika saya menikah saya belum punya apa-apa, rumah belum punya, kendaraan belum ada, kerja juga serabutan. Sekarang alhamdulillah punya kendaraan, punya rumah, punya pekerjaan, punya anak. Ini dari Allah. Itu hakikat namanya tuh. Ya, maka diibaratkan oleh para ulama, syariat, thariqat dan hakikat itu ibarat perahu, laut dan mutiara. Syariat itu ibaratnya adalah perahu. Laut itu adalah thariqah. Jadi perahu aja kalau tidak ditaruh di laut nggak berfungsi. Dikatain orang gila, perahu aja dibagusin tapi nggak taruh di air. Orang gila ini orang.
Taruh di air dong perahunya. Nah, perahu diletakkan di air, syariat berthariqah. Tujuannya apa tuh? Kita berlayar mencari mutiara. Setelah mutiara itu kita dapat, itulah gambaran daripada hakikat. Tidak ada orang yang bisa mencapai hakikat tanpa melalui syariat dan thariqah. Orang berthariqah tidak bersyariat, tenggelam. Bersyariat tidak berthariqah, tidak hakikat. Orang gila, perahu dibagusin tapi nggak dikairin, ya nggak? Nah begitu, makanya dikatakan orang yang bersyariat tapi tidak berthariqah, maka dia fasik, sombong, merasa paling benar, nasihatin orang di depan orang, ya. Oh, kan kira-kira kalau ngasih nasihat orang yang ada di situ di depan orang banyak, diterima nggak nasihatnya? Nggak bakalan. Yang ada apa? Benci, kurang ngajar nih Ustaz. Awas kau yang bapak nama. Waduh. Beres sudah sana. Kok bisa gitu? Nggak ada thariqah, nggak ada ihsannya, nggak ada ihsan. Bayangin orang yang sudah mencapai martabat ke sana, salah satunya adalah Habib Soleh Tanggul, Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Ketika ada orang yang lagi maksiat dangdutan, laporan nih ustaz-ustaz nih, Habib, ada orang lagi maksiat dangdutan, joget, mabuk-mabukan, ya, lagi bermaksiat di sana, lagi dugem di sana. Habib mengangkat tangan. Apa kata Habib? Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana kau memberikan kebahagiaan kepada mereka malam ini, berikan kebahagiaan untuk mereka di akhirat. Ya Allah, ini doa. Sebagaimana malam ini kau memberikan kebahagiaan untuk mereka, mereka ini bahagia kayak nggak punya dosa, kayak nggak bakal mati. Oh bahagia hura-hura. Ya Allah, berikan kebahagiaan mereka di akhirat. Ini Ustaz bengong, kok doanya kayak gitu sih? Bukan doa ya Allah binasakan mereka, turunkan musibah kepada mereka. Tapi doanya bahagiakan mereka ya Allah kelak di akhirat sebagaimana engkau membahagiakan mereka di dunia. Nanya, kok gitu doanya? Kata Habib, orang yang mendapat kebahagiaan di akhirat adalah orang apa? Orang soleh Habib. Dan orang soleh itu kalau bukan Nabi pernah maksiat enggak? Pasti pernah maksiat. Kok bisa jadi taat? Karena bertobat. Nah, maksud doa saya, semoga Allah memberikan taubat kepada mereka. Artinya apa? Jangan dibinasakan ketika mereka maksiat. Kalau mereka lagi maksiat, Allah binasakan. Neraka urusannya. Tapi kalau didoakan ya Allah bahagiakan mereka di akhirat sebagaimana kau membahagiakan mereka di dunia, berarti turunkan taubat kepada mereka biar mereka jadi orang soleh, wafat husnul khotimah, akhirat ke surga. Ini doanya orang, subhanallah. Kalau belum sampai tingkatan hakikat nggak bakal ke situ doanya. Penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kasih sayang, ya. Makanya pentingnya belajar kita ilmu tasawuf itu seperti itu, biar hati kita penuh dengan rahmat, dengan kasih sayang, dengan cinta, ya, dengan cinta. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau berkata, ayyuhal abdu wahai hamba Allah, utlubi taubatan minallah, carilah taubat, mintalah taubat kepada Allah fi kulli waktin, di setiap waktu, siang malam mintalah tobat sama Allah. Karena kita ini bisa tobat, Allah yang memberikan taufik serta hidayah, Allah yang menyadarkan kita. Seseorang tobat itu kan sadar dulu, kalau belum sadar gak bakal tobat. Makanya orang yang paling sulit diluruskan orang yang merasa benar, sulit diluruskan. Oh merasa benar kok. Yang mudah kita nasihati orang yang merasa bersalah, orang yang merasa penuh dosa. Tuh, yang nongkrong di pinggir jalan yang gak itu mereka merasa berdosa, merasa bersalah. Kalau ada yang berani turun, angkat tangannya, raih tangannya, rangkul pundaknya, cepat untuk bersalah. Kenapa? Karena memang dia sudah menyadari saya ini salah. Cuman nggak ada orang yang mengajak saya, yang menarik saya. Itu orang-orang yang di jalan itu yang tatoan, ya, komunitas-komunitas apa
Vespa ekstrim ya. Vespa ekstrim tau kan yang subhanallah anak-anak pang itu mereka tahu mereka salah itu. Coba ada yang turun ke sana yang siap mengajak mereka, mudah sebenarnya itu. Yang sulit itu menyadarkan orang yang merasa benar, susah itu ya. Tapi orang yang udah merasa dirinya banyak dosa itu mudah sebenarnya dirangkul. Kenapa? Karena awal daripada tobat sadar. Siapa yang ngasih kesadaran? Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kita tobat pun hakikatnya Allah yang duluan ingin kita dekat dengannya. Jangan, oh saya lama nih jauh dari Allah pengen dekat. Enggak, ketika kita mulai mendekat, hakikatnya Allah yang ingin hamba itu dekat kepadanya. Maka dikasih itu sadar. Oh sadar saya banyak dosa. Usia saya sudah kepala 5, sudah kepala 4, hampir kepala 5. Rambut sudah ubanan ya. Sekarang menantu saya lagi hamil, bentar lagi lahiran. Saya punya cucu, ya Allah, saya udah tua, tapi kok ibadah kayak gini aja ya, subuh perasaan kesiangan mulu perasaan ini. Bukan perasaan sih, faktanya mah kayak gitu ya. Perasaan gimana ya, sedekah perasaannya berat, perasaan bawahnya itu nggak pengen sedekah. Kenapa ya Allah? Nah mulai itu sadar. Nah, mulai. Tapi itu jangan didiamkan terus ya. Maka kata Imam Athaillah Sekandari, wahai hamba Allah, mintalah taubat kepada Allah di setiap waktu. Mintalah taubat kepada Allah di setiap waktu. Fa inna Allah ta'ala qad nadabaka ilaiha, sebab Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkanmu untuk bertaubat. Kata Allah dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Yang artinya Allah lam bimuradi, bertobatlah kepada Allah kamu sekalian, wahai orang yang beriman, supaya kamu tuflihun, mendapatkan kebahagiaan, supaya kamu beruntung. Kunci keberuntungan berarti kunci kesuksesan, ketenangan ada di dalam taubat kepada Allah. Apa sih taubat? Taubat itu rujuk kembali kepada Allah. Kembalikan kepada Allah ya. Kembalikan kepada Allah. Itu taubat ya. Kita belah jauh dari Allah, nah deketin lagi Allah, deketin lagi Allah. Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang banyak bertaubat dan mencintai orang-orang yang selalu bersuci. Banyak bertaubat kata para ulama adalah sering maksiat. Tiap-tiap maksiat dia tobat. Tiap-tiap maksiat tobat, tiap-tiap maksiat tobat. Itu banyak tobat namanya. Kalau tobat cuma sekali terus lurus aja, itu tobat cuma sekali. Tapi Allah cintanya kepada orang yang banyak tobat, orang yang kayak kita nih. Sekarang nyesel sadar, besok maksiat lagi. Nanti sadar nyesel tobat, besok ulangi lagi. Tapi terus jangan putus asa. Terus jangan putus asa, terus Allah cinta kepada hamba yang seperti itu. Dan Rasul bersabda, inilah astaghfirullah fil yaumi sab'ina marrah. Sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah setiap hari sebanyak 70 kali. Astagfirullah. Nabi Rasul yang sudah dijamin surga, sudah pasti surga, tapi tiap hari minta ampun sebanyak 70 kali. Lah minta ampun dari apa? Kata para ulama, satu, meminta ampun untuk umatnya. Jadi ketika mengatakan ya Allah ampuni aku, astagfirullah, hakikatnya ya Allah ampuni umatku. Begitu. Yang kedua, kata para ulama, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Kan dibahas juga tuh ketika kita ngaji istisqa kan? Ingat ya? Kalau kita udah rencana mau sholat istisqa, belum sholat istisqa udah dikasih hujan, sholat apa jangan? Tetap sholat. Kalau dikasih hujan, kenapa sholat? Bersyukur atas nikmat hujan. Ini juga sama. Udah dapat ampunan Nabi, kok tetap minta ampun? Bersyukur atas nikmat ampunan. Bersyukur. Fa in aradta taubatan, jika kamu ingin bertaubat, fayam bagilaka, maka sepantasnya bagimu
Allah takhluwa minat tafakuri, jangan sampai tidak merenung, jangan sampai tidak berfikir, bituli umrika, sepanjang hidupmu. Terus berfikir, terus muhasabah, terus merenung, ya. Bukan ngelamun ya. Bedanya apa antara merenung dengan ngelamun? Apa bedanya? Kan sama-sama diam kan? Tapi yang satu ngelamun, yang satu merenung. Bedanya apa? Kalau merenung bisa bertambah keimanan. Kalau ngelamun bisa membuat iman kita turun. Ngelamun, kok saya begini, orang lain kaya kok saya miskin aja. Ngelamun tuh, emang nasib saya kayak gini kayaknya. Ngelamun tuh. Tapi kalau merenung enggak, ya Allah, kau ciptakan segala apapun ini, enggak ada yang sia-sia. Hah? Itu merenung tuh. Hah? Merenung. Kalau merenung itu bertambah keimanan, bertambah keimanan. Ya Allah, kau sanggup menurunkan musibah dan bencana dimanapun jika kau kehendaki. Bahkan di tempat yang mayoritas ulama santri pun kau turunkan musibah, kau mampu. Apalagi di tempat ini yang banyak maksiat. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Ya, aku menghadapi dinginnya malam saja tidak sanggup, apalagi menghadapi dinginnya siksamu ya Allah. Siksa yang terlalu dingin, kan panas bawahnya. Terlalu dingin kan panas bawahnya. Begitu. Itu merenung. Bertambah keimanan. Jadi kuncinya kalau pengen bertobat, jangan sampai tidak muhasabah, jangan sampai tidak introspeksi diri sepanjang hidup. Fatafakkar fima sonata fi nahari, renungkan apa yang sudah kau kerjakan di siang hari. Dari mulai bangun sampai berangkat kerja, sampai di tempat kerja, sampai pulang lagi, renungkan itu apa yang sudah kau kerjakan tadi siang. Renungkan tadi siang kemana aja, bertemu dengan siapa saja, ngomong apa saja. Renungkan itu, renungkan. Fa in wajadta ta'atan, jika kamu mendapatkan ibadah dan ketaatan, fashkurillaha ta'ala alaiha, bersyukurlah kepada Allah. Ya, ingat-ingat. Berarti ini merenungnya kapan nih? Malam berarti ya. Karena kan yang dipikirkan dari bangun sampai malam. Menjelang tidur merenung. Saya bangun tidur ngapain aja? Kamar mandi, berwudu, sholat 2 rakaat, alhamdulillah ya Allah. Kemudian pergi ke masjid sholat jamaah sampai terbit matahari, baru pulang dari masjid, alhamdulillah. Ingat lagi, ketiduran itu mah. Ya alhamdulillah aja lah. Kan tidur juga nggak maksiat begitu. Berangkat kerja baca bismillah, ingat alhamdulillah. Sampai di tempat kerja ketemu orang, saya ngucapin salam, alhamdulillah. Terus tiap ketemu kebaikan, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa in wajadta maksiatan fawabih nafsaka ala dalika wastaghfirillaha wa tub ilaih. Jika kamu mendapatkan kemaksiatan, maka caci makilah dirimu. Mintalah ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Bangun tidur, saya emang nggak langsung wudu, ngerokok dulu, minum kopi depan rumah. Waduh, itu mah nggak dosa sih, nggak dosa. Yang jadi masalah tuh ada janda lewat depan rumah. Saya nanya, astagfirullahaladzim, kenapa cuma ditanya bukan suruh mampir? Aduh. Astagfirullahaladzim. Nah, tiap kali nemu kayak gitu, astagfirullah, kok saya gini amat, saya udah tua ya Allah. Nah begitu, ya, itu fadilahnya merenung itu, merenung. Ya. Merenung. Tiap malamnya pulang dari sini merenung, ingat-ingat dari pagi sampai malam ngapain aja tuh, ngapain aja. Kalau ingat melakukan kebaikan, alhamdulillah ya Allah, berikan aku istiqomah. Jika ingat yang nggak baik-baik, astagfirullah, kok gini terus nih saya, ini nggak ada baiknya. Nah begitu. Ini awal mula supaya kita tobat ini. Fa innahu la majlisa ma'allahi anfa'u
min majlisin tuwabbihu fihi nafsaka, tidak ada satupun kesempatan yang lebih bermanfaat daripada kesempatan kau mencela dan memaki dirimu sendiri. Itu adalah kesempatan yang sangat berharga. Itu adalah momentum yang paling bermanfaat. Pada saat apa? Kita mencela, memaki, memarahi diri sendiri. Emang orang lain mah ngeliatnya kayak orang gila kayaknya nih. Ngomong sendiri. Tapi enggak, emang kayak gitu. Ya minimal kalau enggak ngucapin dalam hati lah. Kok segini amat. Itu merenung, itu tafakur namanya tuh. Ini diajarin bagaimana cara tafakur yang benar ini. Ya. Celak terus diri kita, ya Allah, ini saya udah tua tapi kau lihat yang bening-bening melotot terus ini, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bukan masa normalnya. Bukan masalah normalnya. Masalahnya itu ngeliatin terus gitu. Ya kalau masih dayan mah ya normal, tapi kan kalau ngeliatin gitu ya nggak yang masalah itu, ya. Yang masalah, ya. Pernah satu kejadian ya di sini. Yang lagi berhenti nungguin istri belanja di Alfa dalam mobil. Itu ada orang mana itu cewek sama kakek-kakeknya lagi diam berhenti. Udah tua, udah umur mungkin sekitar 70 mah ada kali ya. Itu ada anak muda cewek ya, nggak pakai kerudung, pakaiannya atasan ketat, bawah celana pendek. Ini yang kakek udah tua, gini matanya. Saya mah ngeliatin kakek-kakeknya, astagfirullah ya Allah. Saya takut kalau saya udah tua, takut masih kayak gitu. Jadi ingatnya ke diri sendiri, bukan ngejelekin kakek, bukan ini. Dasar kakek-kakek nggak tahu diri, nggak gitu. Ingatnya ke diri sendiri, ya Allah. Saya takut kalau udah tua masih kayak gitu, ya Allah. Lindungi saya, ya Allah. Jadi ingatnya ke diri sendiri, ya Allah, takut. Kalau ngelihat sepintas kan nggak apa-apa, ini kan diikutin. Masya Allah, udah tua. Tapi bukan orang sini, bukan. Banyak. Saya nggak kenal orang mana kali itu lewat. Masya Allah. Khawatir, takut masih kayak gitu. Nauzubillah min dzalik. Wala tuwabbiha wa anta dahikun farihun. Jangan kau cela dan maki dirimu tapi kau tertawa dan bahagia. Itu salah. Ya. Mencela diri sendiri, memaki diri sendiri, bisa ketawa-ketawa. Saya gini amat ya udah tua ya. Itu enggak benar itu. Ya benar itu. Bal wabiha wa anta mujidun shadiqun mudhirun lil ubusati hazinul qalbi. Akan tetapi cela makilah dirimu dalam keadaan kau merasa sedih, cemerut, gelisah, takut tidak bisa lepas dari kebiasaan itu. Nah itu cara mencela, memaki diri yang benar. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Begitu, ini udah tua, tapi kenapa tetap nggak mau pakai kerudung, ya Allah. Ya Allah, begitu pikirnya tuh. Mungkasirun dalil, dalam keadaan penuh kesedihan, keterpurukan. Fa in fa'alta dalika baddalakallahu bil husni farihan. Jika kamu sanggup melakukan hal yang demikian, mencela, memaki diri sendiri dalam keadaan bersedih, dalam keadaan merasa terpuruk, dalam keadaan banyak salah, nah itu Allah akan ganti kesedihan itu dengan kebahagiaan. Cela dan maki diri kita,
أن الحكم منكتم ما بين منسجمين منه ومنكرمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لولا الهوى لم ترد دمعا على قلبي ولا أبيك لذكر البر والعالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول دمع وسقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وأسبك المجد ويأبرك وغنى مثل البهار على خديك والعالم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعتقد اللذة في الألم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نائبي في الأول أدري مادرة مني إليك ولو أنشرت لم تنني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم عادك هادي سر بمستدير عن الرشاة ولا دائب منهزم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مهبتني النصح لكن لست أسمعه إن المحيب عن العذل في صممي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إني تهمت نصيح الشيب في أذلي والشيب فبعد في نصحني تهمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma anfa'na